Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Vicky di obrolan rumah kosong. Bukan omong kosong. Oke, kali ini kita kedatangan pendukung paslon nomor 1 dan paslon nomor 2 nih. Iya nih. Nah, kita nih sebenarnya sih coba ngediskusi aja, ngobrol-ngobrol santai gitu Bang ya. Boleh perkenalkan diri dulu dari nomor 1? Oke, nama saya Firman Akbar dari RT 010, pendukung nomor 1. Yes. Oke. Selanjutnya? Ya, saya Dewi Lestari dari RT 07, pendukung nomor 2. Oke. Ditemani oleh abang kita jurnalis Antv, siapa Bang? Agus Pardesi. Sebelah sana? Saya mewakili remaja RW 15. Wah, gadget. Oke, sebelum kita mulai pembicaraan ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, and share. Oke, ini langsung aja dengan pembahasan pertama kita nih. Oke. Saya tanya dulu ke Pak Firman nih. Siap. Ya kan? Kenapa Bapak masih mendukung 01? Oke. Langsung. Terus terang dari 01 tetap mendukung Pak Catria sebagai calon RW yang akan melanjutkan periode selanjutnya. Kenapa saya memilih 01? Kita lihat kerja nyata aja, fakta yang ada di lapangan, ya. Komunikasi, kerja nyata, komunikasi dengan hal-hal yang infrastruktur yang terbukti apa adanya seperti itu. Maka kita tetap dari RT 010 warga tetap memilih Pak Catria sebagai lanjut ya, lanjut untuk menjadi RW 015 seperti itu. Ini saya potong dulu. Ini kita dalam rangka nih diskusi ini Nyata, ya. kita akan mengadakan PILKW, Ya, kawan. pemilihan ketua RW nanti tanggal 25 Januari di Balai Warga RW 15. Bagi warga yang pengen memeriahkan pesta rakyat, monggo datang. Oke, kita lanjut lagi diskusi kita. Selanjutnya 02. 02. Ya. Saya kenapa mendukung 02? Karena memang pengennya ada perubahan. Mungkin dari yang sebelumnya mungkin sudah bagus ya Pak ya. Cuman karena kita pengen ada perubahan dan ada program-program baru yang akan bekerjasama dengan berbagai kelembagaan yang insya Allah itu akan diselenggarakan dan diteruskan oleh 02. Paslon 02 ini. Semoga rencananya tersusun dengan rapi dan indah ya, dan akan lebih baik daripada sebelumnya. Itu aja. Siap. Oke, nih sekarang kita lebih deep lagi nih kan. Berat. Nah, kan kemarin udah beredar tuh video paslon ya, paslon 1 nomor 2 bahwa mereka menyampaikan visi dan misinya kan. Nah, sekarang menurut pendukung 02 gimana? Jangan video kemarin bahwa ada janji kampanye lah ya kan dari 02, menurut Bu Dewi gimana tuh? Ya, kami berharap dari janji-janji tersebut semua realistis ya nantinya di masyarakatnya. Jadi Ya, tidak hanya kok berharap kan kamu 02 harus ya, yakin. ya pasti. Ya, kami berharap kan, saya mendukung kan. Yang melaksanakan pasti yang 02-nya kan. Oke. Saya berharap dengan janji-janji itu semuanya akan terrealisasi pada masyarakat. Karena memang ada beberapa program baru yang akan dicetuskan oleh 02 paslon itu gitu. Kalau hemat saya seperti itu. Kira-kira dari kemarin kan ini dari ketua dari calonnya ya, dari calonnya sampai paslon pendukungnya ini ada kayaknya tuh program-program yang pengen dijalanin tapi kayaknya nggak pernah terbuka nih sama kita nih ya kan. Oh, gitu. Bisa nggak nih Ini Bu Dewi? boleh dibuka nggak ya? Boleh dibuka nggak yang 02 nih? Iya, mungkin ada beberapa poin karena memang harus dijabarkan ya. Jadi kita paham gitu kan. Iya. Nih, contekannya boleh baca ya? Boleh, silakan. Nah, jadi gini, poin pertama mungkin dari RT dan RW. Yang peran utama adalah RT dan RW itu sebagai garda terdepan. Yang pertama mengenai laporan keuangan. Jadi harus benar-benar transparan per 4 bulan sekali nih. Kodenya seperti itu nih, per 4 bulan sekali. Maaf ya Bu Dewi, kita potong nggak apa-apa ya? Oke, Ya Bang, kalau ada potong. Jadi maksudnya transparan apa sih? Transparan istilahnya setiap 4 bulan sekali kita harus memberikan laporan kepada masyarakat. Jadi tidak ada yang
umpet-umpetin gitu. Misalkan dapat pemasukan sebesar 100.000, berarti 100.000 itu untuk apa aja? Oh gitu. gitu. Dengan program 4 bulan sekali untuk laporannya. Jadi semuanya dapat. Kalaupun nanti jadi memang harus komunikasi yang baik dengan RT. Nanti akan menyampaikan ke masyarakat karena mungkin ada beberapa hal yang tidak hanya RW saja laporan, mungkin ada beberapa laporan lain dari kelembagaan lain yang bersinambung dengan RW, ya. Itu beberapa waktu lalu ada yang miss seperti itu. Jadi mungkin dari situ kita akan ada perbaikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, melanjutkan pembangunan pastinya karena memang sudah berjalan dan program-program yang sudah direncanakan di RW sebelumnya itu semua sudah masuk proposal. Otomatis kita akan tinggal merealisasikannya apabila memang sudah turun untuk jatah kita nih untuk pembangunan. Lalu di sini ada juga sinergi. Yang jelas sinerginya dengan berbagai lembaga, DKM, PKK, Laksanaya, dan juga pastinya pemuda nih. Pemuda harus benar-benar karena agak sulit nih. Ya dari pertama mungkin dulu pertama nih pas yang 01 maju terus lama-lama aduh lembek kita harus naikin lagi nih dari pemudanya. Walaupun udah nggak muda ya Pak. Iya. Lalu di sini sosial ekonomi. Nah kan kita kan banyak UMKM ya Pak, cuma tidak tersalurkan gitu. Hanya beberapa saja yang bisa buka meja di pinggir jalan gitu. Mungkin dari situ nanti kita akan lanjutkan lagi karena beberapa UMKM yang tidak terdaftar di NIB-nya. Dan itu harus nanti ada lagi surat-surat yang terlampir pada saat UMKM itu berdiri gitu kan, entah itu nanti halalnya kah, sertifikat halal ataupun kebersihan dalam membuat produknya kayak gitu-gitu. Jadi nanti 02 kalau memang jadi maju nih menang gitu akan membenahi UMKM secara administrasi. Betul sekali. Dan lokasinya. Artinya gini deh. Dari kacamata Dewi ya. Iya, betul. Melihat 01 gitu kan. Artinya berapa persen sih sebenarnya dari setiap program itu yang telah dicapai 01 sehingga membuat Dewi itu ini nggak berjalan nih, ini nggak berjalan. Berapa persen tuh? Kalau dari awal mungkin up ya, untuk semua itu yang aku sebutin tadi mungkin up, cuman agak turun, entah pecutannya kurang atau sumber dayanya yang tidak kompak gitu loh, maksudnya antara PKK kah, DKM atau Laksanaya kah atau UMKM yang berjalan itu mungkin tidak kompak. Harusnya kan memang ayo-ayoin lagi itu memang kalau tugas RW RT itu memang seperti humas ya, nggak capek-capeknya memang ayo seperti itu, ngajak lah istilahnya kayak gitu. Itu aja sih kalau dari tapi ada banyak lagi, boleh disebutin lagi? Boleh silakan. Dari sini terus ada pendidikan dan kesehatan. Pendidikan kan banyak anak-anak yang putus sekolah dan tidak mampu. Ada beberapa. Dan kita harus fokuskan ke mereka. Itu memang kalau dibilang anak bangsa yang harus kita giatkan gitu kan. Kalau memang dia ada masalah dengan keuangan, berarti kita harus cari tahu nih di mana kita harus cari untuk membiayai dia untuk sekolah. Apakah ada sekolah gratis kah gitu kan, yang memang mau dicanangkan ya, katanya ada sekolah gratis untuk rakyat itu kan. Semoga nanti akan realisasi untuk anak-anak yang tidak mampu untuk melanjutkan ke sekolah. Beberapa orang di RW 15 ada, dan saya tidak sebutkan namanya, mungkin nanti bisa menggali lagi data-datanya. Lalu ada juga di sini kita butuh konsep kerja cerdas demi terwujudnya kesejahteraan bersama, dan untuk kedepannya semoga program pemerintah yang baru ini ya kan 2026 ini akan ada penggelontoran dana untuk RW itu memang harus benar-benar kita manfaatkan sedemikian rupa untuk warga. Itu aja, mungkin itu aja. Ya, oke. Kalau kilas dulu nih, tadi kan terakhir poinnya sebenarnya banyak pertanyaan yang terakhir dulu deh. Kerja cerdas apa sih sebenarnya? Kalau dibilang kerja cerdas itu nggak semua orang bisa melakukannya, walaupun dia nggak pintar gitu istilahnya. Tapi yang pertama dalam sosial itu kita harus benar-benar pertama merangkul, mengayomi juga, dan juga jangan sampai terputus tuh ikatan. Jangan pertama-tama doang panas-panasnya doang gitu kita rangkul, kita ayomi, terus setelah berjalan tapi tidak dipecut, dilepas begitu saja. Itu paling tidak menjemput bola, misalkan ke warga, ke RT, ke bawah gitu loh. Artinya kan maksudnya gini, kerja cerdas itu sistem apa tadi, cuma
Ya kita merangkul gitu kan, berarti kan kalau sistem nanti di segala lini nih, ya kan mau apapun itu dia akan jalan karena sistem yang jalan kan. Betul. Tapi kalau karena ibu pendekatnya tadi humanis kan, Iya. kita rangkul itu kan pendekatan humanis lah, ya kan. Kan nanti kan ada berapa bidang ya, kan nggak sama nih kalau pendekatan dengan sistem. Kalau sistem apapun itu bidangnya, lo harus jalanin sistem, harus sama gitu kan. Nah nanti makanya saya tanya itu gimana maksudnya kerja cerdas itu ya kan? Oke, kalau dilihat dari 02 ini ya, karena kan memang belum sepengalaman yang 01, berarti otomatis dia harus menggunakan diri dulu kan ke masyarakatnya dong, betul. dulu ke lingkup yang paling bawah dulu, dan beberapa kelembagaan yang ada di RW gitu, contohnya PKK kayak gitu kan, dan PKK ini satu poin ini, PKK itu semua data ada di PKK. Jadi benar-benar PKK itu akan kita rangkul banget nih, karena memang semua segala macam kesehatan, ibu, anak, balita, lansia, sampai orang yang sudah mendekati uzur pun kita urusin. Ada di PKK Gitu. semua datanya ya. Dan kayak kemarin itu ngurusin apa namanya yang balita, lansia yang tidak mampu untuk berobat, itu kan juga kita harus pikirin gitu kan, jangan sampai mereka nggak punya BPJS tapi nggak bisa berobat, itu banyak sekali kendalanya. Kemarin ada di RT 5 sampai dia meninggal, itu tidak punya BPJS, tidak ada KTP, itu harus kita pikirin sampai ke bawah itu gimana caranya gitu kan, kayak gitu. Oke, mungkin ada. Jadi menariknya artinya gini. Kan memang kita bicara baik data ya, baik data. Karena kan zaman sekarang walaupun kita tidak tatap muka, tapi sistem itu berjalan. Apa yang dikatakan Dewi itu mengatakan bahwa ya sejujurnya apa yang dilakukan 01 menurun nih, menurun dong, menurun kinerjanya lah ya. Saya hanya mau menanya, baik data nih, apakah Dewi sudah melakukan riset untuk hal-hal seperti ini? Apa yang dikatakan misalnya Mitra Laksanaya, kemudian DKM, apakah tahu Dewi bahwa itu stuck gitu, dan itu harus dibuktiin By data. Kalau untuk masalah data kita belum, untuk presentasenya belum ada ya. Cuman karena kebetulan saya juga pernah di PKK gitu kan, di DKM juga pernah. Jadi kinerja mereka kita juga tahu gitu kan. Dan selama berurusan dengan RW ini, kita pengennya ya merangkul gitu kan, tidak sebagai bawahan tapi mitra, itu semua mitra gitu, pengennya seperti itu. Nanti di 02 ini kalau untuk by data saya belum sampai spesifik untuk persentase atau nominal atau apa, itu belum sampai ke situ. Artinya sosok 02 bisa mendobrak. Saya berharap seperti itu. Oke. Sedap. Akan posternya. Oke, kita. Oke, kita lanjut ke 01 nih. Gimana ya Pak Firman tentang visi dan misinya dari paslon 1? Setelah 01 tetap lanjut ya, pendukung dari RT 010. Setelah saya menonton video yang disampaikan oleh ketua, setelah menyimak dari video dari 02, itu terlalu jauh banget. Ya, nggak usah Bang, kita ngomongin 01 aja ya? Iya, enggak, kan tadi kan presentasinya kan. Enggak kan ya Abang 01 dulu, apa visi dan misinya 01 yang Abang dukung nih, gitu maksudnya. Saya tetap mendukung apa yang telah dilakukan dari pendukung 01, bahwa kerja nyata itu memang kelihatan loh. Artinya perlu ditingkatkan. Apa sih namanya orang manusia kan tidak semuanya sempurna bisa memenuhi kan. Tapi kerja nyata dari Pak Catria ini artinya memang benar nyata. Artinya apa yang dia sampaikan kepada RT itu nyambung Bang, semuanya. Bahkan dia udah sering kalau ingin program dia akan merangkul semua RT itu, diberikan informasi seperti apa. Tinggal bagaimana RT-nya melaksanakan seperti itu. Ya, kalau saya udah cukup bagus kok itu. Masalah kerja nyata seperti pembangunan yang dimaksud mau dirubah apanya, seperti itu kan. Kalau udah cukup itu bagus kok itu. Menurut pendapat saya ya, artinya mendukung, karena dari semua RT pun yang pendukung 01 seperti itu, Pak. Oke. Ya mungkin gini,
Udah pasti yang namanya pendukung pasti Ya. mendukung. nggak ada yang negatif, nggak ada pasti positif. Pihak. Nah, sekarang saya mau balik nih, mau balik pertanyaan dilempar dari 01 ke 02. Iya, tapi tanggapan tadi dulu. Oh, iya, itu ada tadi. sesi nanti. Sabar. Hot kayak gitu. Jadi Pemanasan. dari Pak Firman tadi uraian Pak Firman nih tentang 01 bahwa memang sudah sesuai on track lah gitu ya. On track ya, on Iya, on the track. Nah, mungkin Bang Bowo atau Bang Cemong nih ada masukan buat Pak Firman atau sanggahan atau gimana deh dari tadi Pak Firman jabarkan gitu maksudnya. Ya sebenarnya kan masyarakat warga itu sebenarnya yang real aja, yang nyata. Jadi gini, saya sebagai warga, lu mau punya program konsep apa, tapi kalau nggak ada nyata, itu bullshit juga tuh, Iya. bullshit. Itu dong, ya kan. Makanya perlu ada komunikasi antara leader sama bawah, menyampaikan pesan yang harus disampaikan. Bahwa jabatan itu adalah bukan sesuatu yang menjadi powernya dia, kekuasaan dia. Tapi jabatan itu adalah ibadah untuk kita share ke warga. Sebenarnya kuncinya di komunikasi sebenarnya. Komunikasi, konsep besar, mau bikin inilah, bikin itu. Kalau nggak ada komunikasi yang baik, istilah komunikasi politik yang baik, itu percuma juga. Percuma juga. Jadi kalau kita tanya di antara dua orang ini, pasti mereka saling membela nih. Tapi dari kacamata gue, bahwa ini hal yang lumrah, manusiawi untuk mendukung salah satu calon. Artinya semangat PKW ini kan ada di Bang ya kan gitu. Artinya masing-masing kubu nih, kubu 1-2 ini memang menjagokan ini jagoan ya kan. Iya, nah kan kita itu kan demokrasi ya kan. Iya, namanya demokrasi lumrah. Kan saya bilang tadi dari awal kita briefing. Menang kalah kita tetap tetangga. Iya. Jadi tidak saling menjatuhkan. Jadi saya cuma memang harus begini demokrasi sesuai dengan keyakinan memang 02, 01 Bang yakin nanti kita adu di pas pesta demokrasinya gitu. Tentukan gimana Bang Wo, ada mungkin tanggapan Bang Wo? Ya kalau buat saya sepanjang ini untuk kegiatan remaja memang banyak kurang dilibatkan sebenarnya. Nah, remaja sendiri ini untuk 01 ya, remaja sendiri sebenarnya pengen gitu kan, walaupun nggak semuanya, banyak, karena remaja kita pun banyak yang ada di lingkungan ini, bisa dilibatkan gitu kan. Contohnya dalam... Bisa jawab nih? Taruh. Tunggu dulu. 01 yang jawab. Contohnya kegiatan-kegiatan kemasyarakatan gitu, kayak kerja bakti juga kan sebenarnya bisa. Untuk perawatan masjid, umpamanya saya sering mengajukan gitu kan, kenapa kita nggak bikin kayak piket gitu, remaja-remaja dilibatkan, jadi remaja punya rasa memiliki terhadap masjid. Salah satunya itu mungkin dari saya. Bisa dijawab. Baik ya, saya jawab ya dengan pernah kan dulu emang sudah terbentuk remaja kan, pernah dulu kan, terbentuk remaja Karang Taruna R015 itu dibentuk ya kan, itu diresmikan juga sama dari kelurahan masalah ya, ada SK-nya ya kan. Pak Catria sebagai RW ya bertanggung jawab sudah menyampaikan bahwa kita akan bentuk ya kan, dan semua juga sudah terbentuk, sudah berjalan dengan baik ya kan, sudah memerintahkan dengan baik ya kan. Bagaimana cara kita menerimanya, ada kemauan nggak di remaja seperti itu kan. Tadi kan letaknya di komunikasi ya kan, tadi beliau menyampaikan masalah BKM itu lebih bagus nih, udah berjalan dengan baik menyampaikan, tinggal bagaimana kita. Jangan kita mengedepankan egonya, ya kan? Ayo, jangan perlu kita panggil remaja, nggak perlu. Ketika udah ada komunikasi dengan baik, apa yang kita lakukan tunjukkan itu yang namanya remaja. Jadi nggak perlu kita harus, sini enggak. Kita sudah menyampaikan bahwa Pak RW, DKM sudah menyampaikan kerjasama dengan baik, komunikasi dengan baik, bagaimana kita melaksanakan informasinya seperti itu. Tapi kalau sudah bilang remaja kurang komunikasi atau kurang itu, saya nggak setuju seperti itu. Soalnya gini, memang masalah Karang Taruna ini dilema ya, masalah dengan kemajuan teknologi ya kan, jadi mungkin remaja udah males bersosialisasi ya. Mungkin jadi nanti tugasnya siapapun yang menang siapapun yang menang nanti tugasnya itu dari Pak Bowo Pak Bowo nih bisa merangkul, menggrab, bisa merangkul lagi pemudanya, jadi kayak zaman dulu, zaman interkom mungkin dulu tuh kalau ingat kan.
Iya. Oke, sekarang nih masuk ke sisi selanjutnya nih. Ini Abang boleh tanya ke nomor 2. Ya. Ibu langsung jawab. Dewi juga Dewi bisa boleh jawab. jawab sana. Siap. Satu pertanyaan dulu ya. Oke, silakan Bang. Nah tadi kan menyinggung dari 02 ya bahwa ada di 100.000 ya kan. Itu saya nggak ngerti tuh duit apa tuh seperti itu. Artinya apa ya? Dengan nominal yang segitu, kalau menurut saya tidak berarti ya kan. Dengan arti kinerja bahwa seorang Erwin udah menimpakan semua pekerjaannya, tapi dengan nilai 100.000 saya nggak ngerti tuh Bang. Oh. Terus nilai apa tuh? Ya, jadi gini. Saya nggak ngerti tuh. Saya nggak ngerti. Jelasin tuh. Ah, saya nggak ngerti tuh. Tadi kan berkenaan dengan apa ya, dibilang Transparansi. transparansi. Untuk saya 100.000 itu hanya nominal yang saya sebutkan contoh. Contoh. Misalkan nanti besok digelontorkan 3 triliun, ya kita juga nggak tahu kan ya. Paling tidak Transparansi. itu ada dan akan dilaporkan setiap 4 bulan. Itu mungkin langsung ke RT ke 11 RT ya. Oke. Kita kan ada punya 11 RT. Saya sangat nih ya. Ya, boleh, silakan. Boleh namanya. RW sudah menyampaikan laporan-laporan, ya kan? Baik dari RT semua dikumpulkan, ya. Tindak sistemnya bagaimana? Itu terbuka banget. Di saat pertemuan bertanya, ya kan? Apakah puas dengan laporan tersebut? Tapi semua itu oke, tidak ada. Artinya sudah menyetujui laporan itu kan? Nah, tinggal sistemnya aja seperti apa. Saya rasa kalau untuk laporan 4 bulan sekali itu terlalu dekat lah. Ya kan seperti itu. Mungkin kalau menurut saya laporan tiap tahun dilaporkan kepada RT dan komunikasi kepada siapa itu berjalan dengan baik itu. Ya kan apa yang disampaikan real nyatanya. Seperti itu. Nominalnya juga real. Seperti itu. Jadi mungkin nggak apa-apa Bang, kan buat PR masukan ya. Jadi nggak apa-apa. mungkin Ini kan program saja. iya. Jadi kan mungkin dari paslon 2 kan mungkin Programnya seperti itu. ya. Takutnya kalau setahun kan kelamaan, kita Iya. lupa nih kemana habis beli apa ya gitu kan. nanti kan itu juga bisa jadi masukan nanti siapa yang menang bahwa misal boleh Dengan juga. nominal, misalkan 1 triliun 1 tahun kita ingin, wah Iya. kemarin mau beli apa gitu. Misalnya per 3 bulan sekali kan. Soalnya kan itu tinggal send by WA juga ada masyarakat udah tahu semua kan. Oke. Oh udah bagus nih ya, tinggal WA laporan selesai. Iya. Semua udah dijembreng semuanya udah di. Oke. Ada lagi Bang pertanyaan? Udah cukup satu dulu ya. Satu. Tadi udah dijawab sama Bu Dewi. Udah ini ya, udah puas gitu ya. Nyaman. Oke, sekarang Bu Dewi boleh bertanya kepada Pak Firman nih. Pertanyaannya apa ya, bingung. Karena kita kan orang baru, kita kan newbie nih. Bukan pertanyaan, mungkin sedikit agak saran juga. Nggak apa? Jadi komunikasi aja, intinya kembali lagi tadi seperti yang dibilang. Jadi kalaupun ada pun sesuatu hal apa, misalkan wah ini ada masalah apa nih, itu dikomunikasikan kembali gitu. Terus kayak contoh kayak kemarin ada kita agak miss juga nih masalah yang orang meninggal, dia sakit tapi tidak ada yang bantu, yang di RT 5 kayak gitu Pak. Kayaknya dari RW belum banyak ini ya Pak. Jadi memang dia harus sini sendiri sampai orang yang meninggal. Diurus sendiri. Diurus sendiri sampai orang yang meninggal. Itu kemarin kebetulan ya paslon 2 kita yang ngurusin nih sampai dia dikebumikan kayak gitu. Dan itu memang ada beberapa syarat administrasi yang tidak bisa dilengkapi pada saat itu. Itu yang saya dengar terakhir seperti itu. Yang mungkin kedepannya nanti akan lebih baik lagi untuk seperti itu. Apakah dia dimasukkan ke DTKS kah? Atau dimasukkan ke dinas sosial kah? Yang nanti pada saat dia sakit pun bisa akan terus, walaupun nggak punya BPJS. Oke. Kayak gitu. Mungkin itu saja. Ada beberapa titik kelemahan. Dan RTLH satu lagi. Dan beberapa RTLH yang tidak di-approve mungkin karena kita banyak ini jalan terus ya Pak. Anggarannya ya Pak, ke jalan terus ya. RTLH ada beberapa nggak di-approve, entah itu memang kebijakan dari pemerintah atau memang Sejauh nih. pengajuan. Iya, silakan. Maksudnya RTLH, pengertian RTLH itu kan ada pengajuan dari RT Bang. Betul. Dari RT ya, Betul. dari RT. Mau RT-nya si Mirja kayak mau RT-nya siapa diajukan tuh, ya kan? Nah Pak RW menampung nih aspirasi yang ada di masing-masing RT nih, ya kan? Mengajukan nih ke anggota dewan nih, ya kan? Tapi kan tidak semuanya, ya kan? Masalah approve atau tidak approve kan tetap apa yang menentukan adalah dari anggota dewan. Ketika warganya atau RT pun tidak di-approve, dia akan menanyakan, kenapa nih tidak di-approve? Ya kan? Atau terbentur dengan anggaran, ya kan? Like, RW juga nggak bisa masalah seperti itu. Mungkin tahun depan bisa jadi seperti itu, ya kan? Nah, itu RTLH, Iya, saya. ya kan? Nanti apa nih
yang masa Orang meninggal. yang meninggal. Kita kan sudah dibentuk wadah, ya, terutama di DKM ya, ya kan komunikasi dengan DKM udah dibentuk loh. Jenazah siapa, ini apa, ya kan. Nah itu kalau selamat saya tuh, setiap orang yang meninggal tuh kita selalu turun bang. Baik juga RW juga turun, semuanya juga turun, Pak Mirja juga turun. Ya, jangan suatu artinya gini loh. Artinya jangan suatu blunder yang artinya bisa memakan diri kita sendiri bahwa itu program itu benar-benar berjalan. Antara DTKS segala macam itu kan memang udah diajukan di ke Pak RW kan. Pernah kan diajukan semua tuh, kita mengajukan nih ke Pak RW, tapi kan yang tidak menentukan itu kan bukannya RW tersebut. Tetap kita sistem juga berjalan, tadi abang bilang sistem kita ajukan ya kan, di input segala macam itu kan di kerandanya bukan keranda dari kewenangan RT RW untuk menentukan bahwa info DTK seperti apa. Nah kita sebagai wakil dari warga kita punya inisiatif seperti apa, ya kan, mana nih warga saya yang tidak di approve di DTKS, ya kan, saya juga sebenarnya belum mengerti DTK seperti apa, ya kan. Makanya kalau kita tidak mengerti DTK seperti apa, jangan sekali kita membicara bahwa DTKS itu harus seperti apa, harus menyetujui gitu, bahwa kita harus diimpus segala macam. Kita ada lembaganya juga bang di kelurahan. Pertanyaannya adalah itu disampaikan nggak? Disampaikan Ke warga. disampaikan. Pertama awal DTKS kita suruh input nih, kita suruh data nih ya, yang nanti notabene-nya akan mendapatkan bantuan sosial. Kita input nih, kita ajukan nih, setiap RT ditanya kok. Ya kan program-program dari RW itu data-data perlu Pak Mondri nih, Mondri sebagai pendata itu udah pernah datang bang ke RW itu, dipanggil ke semua RT, sudah datang, ya kan, untuk memasukkan data-data mana sih warga kita nih, ya kan. Nah di situ RW berperan, ini loh Pak Mondri, data dari RT segini, RT ini, jadi tolonglah dibantu, ya kan. Tapi kan Pak RW kan tidak punya wewenang untuk menjas bahwa ini harus seperti apa. Kalau Itu sudah urgensi, dilakukan. Bang, kalau urgensi Pak, Urgensi kayak gimana? misalkan orang sakit dan dia nggak punya BPJS, kayak gitu, itu kan hal-hal yang kita nggak bisa itu ya, aku nggak bisa rangkul dan tidak bisa langsung mengajukan apa segala macam. Paling tidak kita punya atau kita ngawe-ngawe ada di mana kayak yang bisa untuk menggelontorkan uang untuk dia berobat dulu lah paling tidak gitu. Contoh saya pernah saya alami nih, ya kan, anak saya sakit, tapi saya tidak ada BPJS segala macam, ada juga warga saya tidak BPJS, tapi saya sebagai peran RW, sebagai RT, saya mengadu ke Pak RW, ya kan, Pak RW langsung approve, tapi tidak bisa membuktikan, artinya tidak punya wewenang bahwa harus seperti ini loh, kan enggak, tapi informasi itu tetap berjalan gitu, ya kan, misalkan yang tadi urgent ya, tetap dilakukan sama dia, urgent nih, ya kan, tapi kan kita tidak bisa mau menjudge bahwa ini harus seperti apa, tapi paling tidak kita ada rasa untuk empati untuk membantu. Itu yang saya kacamata saya, ya Pak RW Catria, itu benar-benar dia fokus bang. Terus, untuk masalah. Terus jangan dibedakan dari RT 1 sampai 10. Oh enggak ada beda. Dia selalunya gara-gara selalu tampil kok. Yang meninggal di RT 5 kita tampil. Yang meninggal di mana kita tampil semua kok seperti itu. Kalau saya kacamata saya, yang saya lihat seperti itu, selalu tampil kok. Ada orang meninggal, ada orang itu tampil seperti itu. Karena kan beda kepala, kadang beda kepala, beda pemikiran. Oh kan? ya, Jadi, jadi nanti egonya si ini keluar nih. Gitu kan? Makanya Mbak Dewi, disitulah peran RT Bu Dewi. RT yang punya inisiatif, warganya ketika apa yang dilakukan itu titiknya di situ. Jadi kembali lagi apa bang? Komunikasi. Jadi perlu ditangkap bahwa RT, RW, lurah, desa itu pelayan. Iya. Itu dong. Itu mesti di garis bawahi. Kita juga jangan berharap bahwa warga mengadu ke kita. Itu salah. Itu salah. Tapi bagaimana kita melihat kondisi warga? Setelah jemput bola. Itu namanya pelayan. Sekarang Indonesia itu disebut pelayan. Betul. Bukan pemerintah Indonesia. Pelayan. Pelayan, Ki. Jadi memang harus melayani. Bukan merintah ya. Oh, bukan pemerintah. Bukan merintah, tapi melayani. Melayani betul memang. Betul. Jadi kembali Makanya itu lagi di garis bawahi. Artinya gini, persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu tidak hanya kita sebagai user ya di RW itu yang menunggu lo kalau ngadu ke gue deh. Nah juga sih Ki. Dan bukan cuma masalah sosial doang. Dan bukan masalah sosial juga. Banyak ya. Nah misalnya tadi Om Bo bilang ini remaja ini gitu kan, iya kan? Tadi 01 bilang gue udah sampein nih, tapi lo nggak respon, enggak juga jawaban begitu. Tapi bagaimana
approach. cara merangkul Itu, remaja. ini Itu buat kan, catatan nih. ya, beda zaman berarti beda caranya. Gitu. Ya, begitupun juga di 02 bahwa perubahan atau sesuatu yang konsep program baru itu ya memang harus berdasarkan data yang valid nih, Dew. Ya, Harus nggak sekedar dari omongan-omongan. Itu boleh menjadi data sementara kita untuk misalnya ada warga, nggak bener nih, nggak bener. Itu hanya data sementara loh itu. Masukan. Tapi itu akan dibuktiin pada saat kalau memang kita approach ke user kan, bener gak nih pengaduan tadi, Ya. nih orang meninggal kok ini nggak gini-gini. Nah itu masukan juga gitu. Ya. Memang kemarin kita setelah bicara dengan calonnya kan 01 dan 02, memang itulah apa namanya problem kita kan, pertama komunikasi sama database. Database. Itu database kita sama komunikasi kita memang kurang lah, nggak cuma di RW kita, memang di Indonesia begitu semua Melibatkan komunikasi. PKK semuanya Betul. ada di situ. Oke nih, satu pertanyaan terakhir ya, sekarang dari Bu Dewi ke Pak Firman. Udah kan? Udah, ini tiba-tiba nih. Udah kan tadi. Enggak, Udah sekali impas. lagi, apa yang kira-kira masih ganjel nih kan? Tadi kan banyak yang mau disampaikan kan. Masih ganjal. Nah, Di RW 15 tuh banyak anak muda yang berprestasi. Yang bisa nari, yang main bulu tangkis lah apalah gitu kan. Mungkin kedepannya bisa kita lebih up lagi. Karena memang generasi muda memang generasi yang akan meneruskan kita semua. ya. Jangan sampai blackout udah duluan, anak-anak kita masih di bawah. Artinya gue ngerasain di sini, gue ngerasain dulu waktu zaman Intercom, karena tahun lalu gue ngerasain. Tapi setelah itu putus ya. Hilang udah. Ini beberapa rezim putus nih. Iya nggak ada loh, Li. Berapa generasi? Beberapa generasi putus. Makanya anak muda sekarang bingung Mau kemana? mau kemana dan siapa menjadi ini Sosoknya. dia. Nah itu PR lah buat masing-masing calon nih gitu. Masing-masing calon. Mungkin wadah atau forum ya mungkin nanti bisa akan ini kan. Malah gue mau pasang lagi Intercom, tarik kabel lagi tuh. Enak ya Pak ya. Malam-malam kan. Monitor. Ya, Bu Dewi mungkin ada satu pertanyaan lagi ke Pak Firman nih. Apa ya? Lebih ke saran sih mungkin nanti misalkan 01 komunikasi ya. 01 terpilih lagi. Saran saya kita menghadapi sebentar lagi blackout Pak. Iya betul. Mudah-mudahan kita bisa bersuasembada pangan sendiri walaupun cuma nanam cabai di situ. Harus benar-benar digalakkan di RW kita. Gitu. Bikin itu lele kah, ikan apa. Pokoknya kita makan dari hasil kita sendiri itu Iya yang betul. itu yang PKK sekarang galakan di Kota Depok. Betul. Jadi kembali lagi ke situ. Dan juga jangan kaget nanti kalau tiba-tiba mati listrik, air mati. Berarti kita memang harus sedia apa? Pompa air itu satu, paling tidak satu RT ada satu. Kayak gitu. Menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya. Kita pembahasan itu sebenarnya ya kan ada situasi darurat nanti. Iya, betul. Ya, nanti mungkin Bu Dewi bisa jadi narasumber di sini. Dengan senang hati juga. Mantap, Bro. Iya, mantap, Bro. Iya, betul. Oke. Berbawa konspirasi soalnya kan. Betul. Oke nih, udah cukup Bu Dewi. Sudah itu saja, Pak. Sekarang Pak Firman menanggapi 02 nih, mungkin saran atau apa? Ya kita kan demokrasi ya, siapapun terpilih ya kita kan nggak tahu di tanggal di 25 ya, siapapun ya kan. Ya saya sih sarannya jangan sampai ini 02 dengan program-program begitu hanya wacana ya kan. Ini kan kalau seandainya ada wacana, ada program-program begitu ya tolong ya, artinya jangan sampai program itu cuman omong-omong doang seperti itu. Tidak bisa membuktikan imputasi yang artinya udah kenal dengan inilah, kenal dengan ini, jangan menjual-jual kayak begitulah. Lo mungkin kita kecil nggak gitu banyak ya, kita yang nyata-nyata aja yang diterima dari masyarakat aja lah, warga kita yang kelihatan seperti itu. Oke. Tapi artinya gini, konsep itu perlu, program itu perlu. Apa yang dibilang sama Dewi, dia punya konsep yang cukup panjang banyak lah ya. Itu memang sesuatu yang bagus. Tapi memang harus realisasinya harus jelas. Realisasi itu pasti mungkin ada keyakinan Dewi untuk mendukung 02. Pasti bagus. Punya alasan, punya dasar. 01 hanya ngingetin. 01 hanya ngingetin. 02, lu punya program-program ini adalah janji politik lu nih. Jadi harus jalanin.
jangan sampai omdo-omdo gitu loh. Ngomong ya. Omong-omong. Gue rasa juga mereka udah ada bahan, udah ada tim, ada kabinet mungkin ya untuk mengerjakan ini gitu. Realisasi gitu, sekalipun Iya. yang menang 01 kan gitu. Karena masyarakat pengen yang lebih baik kan gitu. Masyarakat tuh Sekarang sekarang masyarakat emang semua pengen baik kok. Iya, Ya kan, cuma pasti tergantung itu. penerima cara nangkap dia, cara penerimanya seperti apa gitu loh. Cara penyampaian komunikasi yang tadi Bu Dewi bilang, itulah titiknya seperti itu. Emang masyarakat saya bilang apa sih kepengen itu Iya. semua tuh terwujud ya. Seperti itu. Siapa sih yang nggak mau RW kita berjalan dengan baik, dengan Iya, tentram seperti Pasti. itu? Oke, ini kita mumpung ada di YouTube nih, kita pengen berikan nih pas pendukung 0102, siapapun yang menang nantinya harus mendukung dong. Oh iya, Oh, dong, iya. pastinya tuh. Saya latih dari depan tadi kan, Iya, iya, siapapun yang menang kita tetap tetangga. Gitu. Saya Bu Dewi kagak ada apa-apa. Cuma saya ditolak cintanya. Oke, latihan. Tetap bestie ya kita Ah, ya. ini pertanyaan terakhir, ya kan? Dari Bu Dewi dulu nih. Seberapa yakin Anda paslon nomor 2 akan menang? wis. Berhitung ya, Ya, berarti berhitung harus ya. 0 sampai 100. Iya, gitu. range-nya berapa nih range-nya? Ya, kalau sampai 100% lah. Ya kalau saya sih harusnya 100 ya. Oke. Ore. Jawaban yang bagus. Harusnya 100 ya, yakin aja. Iya. Harus yakin. Kalau sekarang Pak Firman nih, 0 sampai 100, Ya sama lah. 100 ya. Apa yang disampaikan Aduh, Bu Dewi? Iya, 100% lah. Enggak. Tuh. Pendukungnya aja 100% nih, ya kan? Iya. Calonnya berapa persen kemarin? Tapi yang pasti Ki, bahwa diskusi kita obrolan di rumah kosong yang tidak kosong juga obrolan Iya, ada kosong. isinya kan. Artinya politik itu harus dibangun dari yang kecil. Betul. Menerima kekalahan adalah sesuatu yang harus kita jaga. Kelemahan kita adalah kita tidak pernah mau menerima kekalahan. Itu yang berbahaya. Dan itu sampai kemana-mana itu. Makanya kita belajar dari sini lah. Siapapun yang menang yang kalah ya ini saudara kita semua. Betul. Kita Eh, Ya tetap kan? maju. Kita maju. Tetap kerjasama. Apalagi kalau bersatu ya, Ya. ya kan? Betul. Jangan pemimpin bangsa aja bersatu kuat gitu. Iya. Walaupun dihujat sama netizen. Ya memang itu salah satu persyaratan untuk menjadi calon dari ketua pemilihan RW, PKW, Pak Arif juga menyatakan bahwa siapapun yang nanti akan menang, masing-masing calon itu harus bisa menerima kekalahan. Ya. Artinya logowo dan Support. mendukung siapapun yang menang. Oke, sekian obrolan kita kali ini. Terima kasih Pak Firman, Bu Dewi, Bang Wowo, Bang Temong. Tetap ya 2. Satu. Oke, dukung terus kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Obrolan rumah kosong. Bukan obrolan kosong. Oke.